Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face the Virus. Kali ini saya akan kembali ngebahas masalah per CVT-an atau perkirian. Dimana sudah sangat lama banget saya nggak pernah menggunakan bagian puli depan itu standar ya guys. Ini standarnya Aerox. Benar-benar standarnya Aerox tanpa ubahan derajat, tanpa ubahan arur lorer. Penggantian ini disebabkan karena puli yang selama ini saya pakai, puli NMAX 13,8 derajat, cok alur lorer, dari pertama kali saya bikin video reviewnya sampai beberapa hari yang lalu tetap saya pakai, dan ini udah mengalami perubahan bentuk yang udah cukup parah ya. Wajar. Kalau nggak salah sih saya mulai bikin videonya itu di tahun 2019 ya. Ngebahas si puli ininya, dan sempat saya jualan juga untuk puli racikan saya ini. Ya kurang lebih udah 6 tahun saya pakai puli yang ini, dan pada akhirnya di tahun 2025 ini si pulinya udah minta ganti karena emang udah bergelombang parah ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk bagian atas ini dia bergelombang. Nah dari sininya pun kelihatan ya. Tuh. Jaraknya udah jauh banget. Ini untuk rumah rollernya. Dan untuk bagian tempat rollernya dia masih aman kehitungannya. Hanya permasalahan itu terjadi di ini nih. Alur untuk slidernya, dia udah berubah bentuk ya, udah melengkung. Nah ini disebabkannya karena saya pakai slider yang racing ya. Akhirnya dia ngemakan si alurnya. Makanya setiap ganti slider yang baru, nggak lama dia berisik lagi. Saya kirain emang kocak aja si slidernya yang saya beli. Sampai pada akhirnya saya beli tutup rumah lorer atau lamplet yang baru, pun masih terjadi demikian. Terjadi suara berisik di area puli depan ya. Sampai akhirnya timbul beberapa asumsi kerusakan dari mana. Ternyata memang di bagian rumah rollernya aja nih yang harus diganti juga. Sebenarnya kalau mau dipakai masih bisa, cuman agak-agak nyaman aja dari suaranya, kresek-kresek di bagian CVT-nya. Buat performa juga masih cukup lumayan ya. Ada suara-suara aja, makanya saya ganti. Ini udah nggak bagus ya, tuh gelombangnya udah kerasa banget. Kalau dipegang itu dari atas ini emang ada bergelombang. Terus untuk bagian kipas pulinya pun dia udah bermasalah. Kemarin sempat pakai yang depan itu diganti pakai yang interlock, juga dia bermasalah ya guys. Ini selain bergelombang, bagian gigi nanasnya juga udah hampir habis seperti ini nih. Yang satu lagi dia habis parah, hampir bulat dan bikin nyangkut di pulinya. Itu pernah saya mau bikin videonya, cuman kepotong, terus hilang filenya ya. Mau ngebahas tentang puli kipas yang habis ininya nih. Terus pertanyaannya, apakah dengan ganti puli standar motor itu enak? Jawabannya iya guys. Ternyata nggak seburuk itu pakai puli standaran ya. Cuman mungkin untuk saya pribadi udah ketanam, wah pakai puli rubah derajat itu bikin motor lebih cepat. Memang lebih cepat dari akselerasi dan top speednya. Tapi pakai standaran pun juga udah nyaman banget ya. Ya walaupun ada juga kekurangan ya. Tentunya perbedaan dari segi akselerasi. Yang biasanya saya dari tarikan awal itu enak, sekarang agak sedikit ketahan ya tarikan awalnya. Tapi kalau buat dari tengah ke atas dia stabil kecepatannya. Enak. Karena buat dipakai kerja sih stop and go-nya masih lumayan enak ya. Dan memang itu yang saya butuhin ya.
Ngapain juga ngebayar motor sampai top speed ya. Jakarta Depok itu jarang banget jalanan kosong. Kebanyakan macet, lowong sedikit terus macet lagi. Ya jadi cocoknya itu cuman stop and go ya. Jadi balik puli standar itu ya nggak begitu baik. Tentunya bagian depannya ada racikan lain ya di settingan roller. Kalau saya dari dulu, dari zaman pakai yang ini nih, puli 13,8, racikan motor saya emang agak aneh. Saya ngikutin racikannya dari Project FI Thailand yang tetap saya pakai lagi sampai sekarang. Yaitu urutan rollernya berbeda dari yang lain. Urutan rollernya 11 3 12 3 berurutan ya. 11 11 11 12 12 12. Itu emang udah settingan yang saya suka banget ya. Terhitung dari 2019 berapa tahun pakai. Terus pernah nyoba juga kan balik ke 13 rata lagi, tapi ya tetap aja pada akhirnya saya balik ke settingan yang menurut saya itu paling enak. Buat sendirian oke, buat boncengan pun juga nggak jelek-jelek banget ya guys. Kalau settingan lain kan ya terserah kalian, disesuaikan dengan style riding kalian, kondisi jalanan, dan jangan lupa kondisi berat badan ya guys. Ini mau saya buka nih guys. Saya cuman pengen tahu aja nih, kalau pakai puli standar itu batas maksimal pulinya sampai mana mentoknya. Karena kan kalau dari puli yang dulu itu dia udah sampai jauh ya, sampai batas ini nih. Ini biasanya melebihi dari batas puli standar. Karena ini kan saya pakai fan blade-nya Gates ya. Jadi nanti saya akan tandain ini dan pengen lihat hasilnya setelah balik puli standar apakah dia bisa mencapai batas maksimal ininya atau enggak ya guys. Dan nanti kalau udah punya duitnya lagi, kemungkinan besar saya mau ganti pulinya. Pengennya sih Kawahara ya. Karena puli depan Kawahara itu impian banget dari zaman pakai Mio Karbu. Pakai puli merek Kawahara, walaupun merek lokal kayak yang AB, Astro atau yang lainnya pun itu nggak kalah bagus. Atau produksi saya sendiri nih dulu. Cuman buat sekarang saya udah nggak ngorder-ngorder kayak gini lagi ya. Udah males lah jualan produk puli karena sekarang saingannya banyak banget ya. Jadi ya udah saya menikmatin produk yang ada aja ya. Nggak melakukan riset sendiri lagi. Karena riset di puli saya yang ini nih 13,8 NMAX pada saat itu dari 2019 dan tahun-tahun berikutnya dirasa udah cukup. Jadi ya udahlah, makanya di saya nggak pernah ngebahas puli lagi. Kecuali nanti saya beli merek produk Kawahara ya, mungkin saya akan lakukan review lagi ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.